Sang Bagaskara telah keluar dari peraduannya. Pancaran sinarnya menerangi seluruh alam. Kicauan burung dan hembusan angin menerpa dedaunan kering yang berserakan. Pagi ini, Adinka dan Diana serta Hendra sudah siap untuk pergi. Iya, setelah 2 tahun berpisah, akhirnya Diana dan Hendra memilih untuk rujuk kembali. Mereka tidak ingin melihat cucunya tidak memiliki kakek dan nenek yang lengkap. "Sayang, udah siap apa belum?" tanya Diana. Meski usianya sudah bertambah tua, tapi kecantikannya tidak pudar. "Sudah, Nek. Kakek mana? Kok belum keluar?" Adinka mengedarkan pandangannya, mencari sosok sang kakek. "Sebentar lagi juga turun. Kita tunggu di mobil saja ya." Diana mengajak cucunya untuk menunggu Hendra di mobil. "Iya, Nek." Adinka berjalan beriringan dengan Diana, neneknya. Kini keduanya sudah berada di teras. Saat akan masuk ke mobil, tiba-tiba Diana lupa tidak membawa tas yang berisi bekal makanan. Akhirnya ia memutuskan untuk mengambilnya terlebih dahulu. Sementara itu, Adinka memilih untuk berjalan menuju ke mobil. Namun sesuatu tak terduga terjadi. Baru saja Diana akan melangkah masuk ke dalam rumah, tiba-tiba ia mendengar teriakan cucunya yang meminta tolong. Arfian dan Arina panik saat mendengar kabar bahwa Adinka diculik. Bahkan wanita berambut panjang itu hampir tak sadarkan. Ia tidak menyangka jika kejadian 5 tahun yang lalu kini terulang kembali. Amarah Arfian semakin memuncak saat tahu siapa yang telah menculik putrinya. Dialah orang yang sama. Setelah melacak keberadaan Indra, Arfian kini tengah bersiap-siap untuk pergi. Ia tidak akan membiarkan pria brengsek itu menyakiti putrinya. Saat Arfian hendak pergi, Arina mencegahnya. Wanita itu meminta agar ia bisa ikut. Perasaannya benar-benar tidak tenang. Sebagai seorang ibu, Arina ingin melihat jika putrinya dalam keadaan baik. "Mas, aku ikut." Arina memegangi lengan kekar suaminya. "Arina, kamu..." "Enggak, Mas. Pokoknya aku ikut. Aku khawatir dengan keadaan Adinka, Mas." Potong Arina dengan cepat. Matanya pun sudah berkaca-kaca. Arfian terdiam sejenak. "Baiklah, ayo." Keduanya bergegas keluar dari rumah. Setelah masuk ke dalam mobil, Arfian segera melajukan mobilnya dengan kecepatan tinggi. Rasanya ia tidak sabar, ingin cepat sampai di tempat tujuan. Arfian terus fokus menyetir, sementara Arina terlihat begitu panik. Ia tak henti-hentinya berdoa, semoga putrinya selalu dalam lindungannya. Setelah hampir 1 jam perjalanan, kini mobil Toyota Avanza milik Arfian sudah berhenti di depan gedung yang sudah tua. Arfian mengedarkan pandangannya, melihat ke sekeliling gedung. Suasana nampak sepi, tapi ia yakin jika Indra berada di dalam sana. Arfian bersumpah, jika sampai terjadi sesuatu yang buruk pada putrinya, ia tidak akan pernah memaafkan kesalahannya. "Arina, kamu tetap di sini, biar aku yang masuk ke dalam," ujar Arfian. Ia takut jika Arina ikut masuk ke dalam, Indra menggunakan kesempatan ini untuk menyakiti istrinya. "Tapi Mas..." "Arina, aku mohon, aku tidak ingin kamu menjadi korban Indra. Dia bukan pria baik-baik. Dia akan berbuat apa saja untuk bisa mendapatkan apa yang ia inginkan," potong Arfian dengan cepat. "Baik, Mas, hati-hati." Arina menganggukkan kepalanya. "Iya." Arfian mencium kening Arina
Setelah itu ia bergegas keluar dari mobil. Arfian keluar dari mobil dengan mata yang terus memeriksa sekeliling gedung tua itu. Perlahan kakinya melangkah masuk ke dalam gedung. Matanya terus memperhatikan sekelilingnya. Langkah demi langkah, Arfian kini semakin ke dalam. Mata Arfian membulat sempurna saat melihat Adinka tengah duduk di kursi dengan tangan yang terikat. "Indra, beraninya kamu menyakiti putriku," desis Arfian. Matanya menatap tajam ke arah di mana Indra dan putrinya berada. Sementara itu, Indra saat ini tengah duduk di sebelah Adinka. Pistol tak lepas dari tangannya. Matanya terus mengintai sekitarnya. Sesekali Indra tersenyum sinis. Entah apa yang akan dilakukan oleh pria brengsek itu. Arfian yang melihatnya benar-benar sudah tidak sabar ingin memberi pelajaran pada Indra. Tidak ada ampun untuk orang yang berani menyakiti putrinya. "Sepertinya papamu tidak peduli lagi denganmu. Dia lebih mementingkan kepentingan sendiri," ucap Indra pada Adinka. "Lepas, Om jahat," Adinka berteriak, berharap pria brengsek itu mau melepaskannya. "Diam, sekali lagi kamu teriak, aku akan membungkam mulutmu dengan pistol ini," bentak Indra. Mata tajamnya sudah memerah, menahan amarah. Detik itu juga Arfian keluar dari persembunyiannya. Ia sudah tidak tahan lagi saat melihat Indra membentak putrinya. Indra sedikit terkejut saat melihat Arfian sudah berada di hadapannya. Pria berkemeja hitam itu tersenyum sinis ke arah Arfian. Sementara itu, Indra berjalan menghampiri Adinka dengan menodongkan pistol ke kepala bocah itu. "Selangkah lagi kamu mendekat, maka bersiaplah. Kamu akan menyaksikan kematian putrimu sendiri," ancamannya. Indra tersenyum miring saat melihat ekspresi wajah Arfian. "Berani kamu menyakiti putriku, aku tidak segan-segan untuk membuatmu menyesal seumur hidup." Arfian menatap tajam ke arah pria di hadapannya. Indra menyunggingkan senyumnya. "Kamu pikir aku takut? Asal kamu tahu, yang akan hancur itu kamu, bukan aku." Arfian benar-benar sudah tidak bisa menahan amarahnya lagi. Darahnya mengalir lebih cepat, matanya memerah, bak singa yang hendak menerkam mangsanya. Tanpa diduga, Indra memberi kode pada anak buahnya, dan detik itu juga Arfian dikepung oleh anak buah Indra. Namun hal itu tidak membuat pria berbadan kekar itu merasa takut. "Kalau kamu berhasil mengalahkan mereka, maka aku akan melepaskan putrimu," ucap Indra yang membuat Arfian semakin naik darah. Tanpa aba-aba, orang bertubuh tinggi dan berotot itu menyerang Arfian. Hampir saja ia terjungkal jika tidak bisa menahan tubuhnya. Perkelahian tidak bisa dihindari. Sementara itu, Indra hanya menjadi penonton. Pria brengsek itu benar-benar licik. Ia tidak akan membiarkan musuhnya lolos begitu saja. Sementara itu, di luar, Arina terus melihat ke arah gedung. Perasaannya tidak tenang. Pikirannya campur aduk tidak karuan. Sesekali ia menoleh ke arah jalan, berharap mertuanya datang dengan membawa polisi. Karena sebelum mereka pergi, Diana dan Hendra berniat melapor ke polisi. Kesabaran Arina sudah habis. Rasanya benar-benar tidak tenang sebelum melihat sendiri bagaimana keadaan putrinya. "Aku nggak bisa diam terus begini. Aku harus masuk ke dalam," Arina bergumam. Setelah itu ia keluar dari mobil.
Sebelum Arina melangkah masuk ke dalam gedung, ia memastikan jika sekelilingnya dirasa aman. Wanita dengan balutan dress selutut berwarna biru itu berjalan masuk ke dalam gedung. Takut itu yang Arina rasakan, tetapi rasa khawatir terhadap suami dan putrinya tidak bisa ia hindari. Arina harus memastikan bahwa mereka baik-baik saja. Setelah di dalam, Arina berusaha mencari keberadaan Arfian dan Adinka. Samar-samar ia mendengar perkelahian dari dalam sana. Perasaannya semakin khawatir. Arina bergegas masuk ke dalam mencari sumber suara tersebut. Seketika mata Arina membulat sempurna saat melihat suaminya tengah berkelahi dengan Indra, sementara Adinka masih dalam posisinya. Ya Tuhan, tolong selamatkan putri dan suamiku, lirinya. Arina berdoa semoga Arfian bisa mengalahkan Indra. Dari tempat persembunyiannya, Arina terus melihat bagaimana suaminya berjuang untuk menyelamatkan putrinya. Arfian memang berhasil melumpuhkan anak buah Indra, dan sekarang giliran untuk melumpuhkan pria brengsek itu. Satu tendangan yang kuat berhasil membuat tubuh Indra terpental. Melihat Indra seperti sudah tak berdaya lagi, Arfian bergegas menghampiri Adinka. Arfian mencoba melepas tali yang mengikat tangan dan kaki putrinya. Setelah terlepas, ia hendak membawa putrinya pergi. Namun tak disangka, Indra telah mengarahkan pistol tepat ke arah di mana Arfian berdiri. Sementara itu, Arina yang melihatnya bergegas berlari saat Indra melepas pelatuk pistol yang dipegangnya. Dor, dor, dor. Suara tembakan menggema di dalam gedung. Mata Arfian membulat sempurna saat melihat Arina sudah berada di sebelahnya. Namun yang mengejutkan adalah saat tubuh istrinya digunakan sebagai tameng penghalang untuk menyelamatkan Arfian dan Adinka. 3 peluru bersarang di dada Arina. Mata Arfian memanas melihat tubuh mungil istrinya yang mulai tak berdaya. Arina. Arfian menangkap tubuh istrinya yang terhuyung ke belakang. Arfian mendekap tubuh mungil istrinya. Tubuh Arina penuh dengan segar. Bahkan dari mulut pun juga. Tangan besar Arfian mengusap cairan merah tersebut yang keluar dari mulut Arina. Sementara itu, Adinka duduk di sebelah ibunya dengan tangisnya yang sudah pecah. Bocah berusia 5 tahun itu menangis sesenggukan, membuat hati Arfian terasa tercabik. Mas, maafkan aku. Suara Arina terputus-putus. Arina, kenapa kamu melakukan ini? Harusnya kamu biarkan saja pria brengsek itu melukaiku, ucap Arfian dengan bulir bening yang menerobos keluar. Arina tersenyum kecil. Jika Mas terluka, siapa yang akan menjaga putri kita? Mama, Adinka menangis sembari memeluk tubuh ibunya. Arina, kamu harus bertahan. Arfian hendak mengangkat tubuh istrinya, tetapi Arina menahannya. Arina merasa jika dirinya sudah tidak bisa bertahan lagi. Dadanya terasa sesak, tangannya terulur untuk menyentuh wajah tampan suaminya. Setelah itu, ia juga mengusap kepala putrinya dengan lembut. Sementara itu, Adinka hanya bisa menangis. Arfian mencoba untuk menahan air matanya, tetapi tetap saja bulir bening itu lolos. Selang beberapa menit,
Hendra dan Diana sampai di gedung tersebut. Mereka tidak hanya berdua, melainkan bersama dengan beberapa polisi dan juga Fiona. Entah dari mana wanita itu tahu jika Arfian serta anak dan istrinya berada di gedung itu. Fiona mematung saat melihat mantan suaminya tengah menangisi wanita dalam dekapannya. Baru kali ini Fiona melihat Arfian menangis. Sementara itu, Hendra dan Diana bergegas menghampiri mereka bertiga. Lalu para polisi langsung membawa Indra dan anak buahnya pergi dari gedung tersebut. Fiona berjalan dan menghampiri Arfian serta kedua orang tuanya dan juga Adinka. Tangis tidak bisa dihindari lagi. Fiona juga merasa sedih dengan apa yang telah terjadi. Wanita berambut pirang itu jongkok tepat di sebelah kiri Arfian. "Arina, kamu harus kuat demi aku, demi anak kita," ucap Arfian dengan air mata yang terus menetes. "Mas, mungkin tugas aku untuk mendampingimu hanya sampai di sini. Tolong jaga putri kita, jangan buat dia sedih." Arina meraih tangan suaminya dan juga tangan Fiona. "Menikahlah kalian, jaga dan didik Adinka. Sayang, kamu harus nurut sama papa ya, kakek, nenek, dan juga mama Fiona." Arina menggenggam tangan Fiona dan Arfian. Namun perlahan genggaman itu kendur dan mata Arina mulai tertutup. "Arina, kamu harus kuat." Fiona menggenggam erat tangan Arina. "Arina, bangun. Arina, sayang, bangun. Kamu tidak boleh pergi. Arina, jangan tinggalin aku. Jangan tinggalkan anak kita." Arfian memeluk tubuh istrinya yang sudah tak bernyawa lagi. Mama jangan pergi." Tangis Adinka semakin menjadi saat tahu jika ibunya sudah tiada. "Sabar nak, mungkin ini sudah takdir kalian," ucap Diana. Ia mengusap punggung putranya dengan lembut. Fiona tidak menyangka jika Arina akan pergi secepat itu. Ia tidak tega melihat Adinka menangis seperti itu. Dengan penuh keberanian, Fiona mendekati bocah 5 tahun itu dan memeluknya. Sementara itu, Arfian masih saja memeluk jasad istrinya dengan tangisannya. Bukan ini yang Arfian inginkan, tetapi takdir berkata lain. Pemakaman telah selesai. Satu persatu pelayat yang ikut ke kuburan mulai pulang. Namun tidak dengan Arfian dan keluarga. Begitu juga dengan orang tua Arina. Sementara itu, Arfian masih duduk di depan makam istrinya. Saat ini, ia benar-benar terpuruk. Wanita yang sangat dicintainya telah pergi untuk selamanya. Arfian tidak tahu apa yang akan terjadi nanti. Hidup tanpa Arina, apakah dia mampu? "Arfian, kita pulang sekarang ya. Langit sudah gelap." Diana mengusap punggung putranya. "Mama pulang saja dulu. Aku masih ingin menemani Arina," ucap Arfian tanpa menoleh ke arah ibunya. Diana hanya bisa menghela nafas. Ia tahu bagaimana perasaan putranya. Kehilangan orang selama-lamanya memang sangat sulit untuk diterima. Arfian sudah kehilangan Rena dan sekarang ia juga harus kehilangan Arina. Tak pernah terfikirkan jika wanita yang ia cintai akan meninggalkan dirinya untuk selamanya. "Sayang, kita pulang sekarang ya." Hendra menggendong tubuh mungil cucunya. Awalnya Adinka menolak, tetapi Hendra memaksanya. "Nak, ikhlaskan kepergian Arina. Ibu tahu ini memang berat, tapi mungkin ini yang terbaik."
Arina tidak akan tenang jika melihatmu seperti ini. Mira jongkok di samping Arfian dan mengusap punggung menantunya itu. Maafin Arfian, Bu. Arfian tidak bisa menjaga Arina. Ini semua. Kamu tidak perlu meminta maaf. Ini bukan salahmu. Lebih baik sekarang kamu pulang. Kasihan Adin, potong Mira dengan cepat. Sebentar lagi, Bu, ucap Arfian. Ia menghapus air matanya. Ya sudah, kalau begitu kami pulang dulu ya, ujar Mira dan dibalas dengan anggukan oleh Arfian. Mira, Irsyad dan Dani telah pulang. Sekarang hanya ada Arfian dan Fiona. Wanita itu tak tega jika harus meninggalkan mantan suaminya sendirian. Fiona berjalan mendekati Arfian dan berdiri di sampingnya. Arfian masih sama, memegangi batu nisan yang bertuliskan nama istrinya. Rasanya ia tidak sanggup untuk melanjutkan hidupnya. Tetapi Arfian masih punya tanggung jawab untuk mengurus putrinya. Mas, kita pulang sekarang ya. Sebentar lagi hujan, ucap Fiona. Arfian mengembuskan nafasnya. Nanti, dari mana kamu tahu kalau aku berada di gedung itu? Tadi siang aku tidak sengaja bertemu Tante Diana dan Om Hendra di jalan. Mobil mereka mogok. Akhirnya aku berhenti dan menanyakan tujuan mereka. Setelah aku mendengar kemana tujuannya, aku memutuskan untuk ikut, jelas Fiona. Sementara Arfian hanya menganggukkan kepalanya. Selang beberapa menit, tiba-tiba langit menumpahkan air matanya. Hujan turun begitu deras. Sementara itu, Arfian dan Fiona masih berada di makam. Pria berkemeja hitam itu merasakan air yang membasahi tubuhnya, bagai air matanya yang terus mengalir. Arfian berharap semoga ia bisa tabah menerima takdir yang sudah tertulis untuknya. Jodoh dan takdir adalah ketentuan dari Tuhan, Allah. Meski terkadang takdir tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, namun Tuhan lebih tahu dan akan memberikan sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Walaupun itu menyakitkan, tetapi percayalah, jika semua itu adalah yang terbaik, sekuat apapun kita mempertahankannya, jika bukan jodoh, maka akan pergi juga. Episode spesial. 2 tahun telah berlalu. Kini usia Adinka sudah bertambah. Selama 2 tahun ini, Arfian belum sepenuhnya bisa melupakan almarhumah istrinya. Arfian selalu berharap jika ini hanya mimpi, tetapi kenyataannya salah. Jika semua ini adalah nyata, kenyataan yang begitu sulit untuk diterima. Setelah kepergian Arina, Arfian mencoba untuk ikhlas. Meski itu sangat sulit, dan yang begitu sulit adalah saat Arfian harus kembali menghalalkan Fiona. Walaupun ia tahu jika mantan istrinya itu telah berubah, tetapi tetap saja ada rasa yang bagi Arfian sendiri tidak tahu arti dari rasa itu. Namun ia tidak tahu apa yang Fiona rasakan. Setahun terakhir ini, Arfian selalu ditagih. Ia sering bermimpi jika Arina sangat menginginkan dirinya untuk menikah kembali dengan Fiona. Jika dirasa itu sangat konyol, tapi Arfian akui itu sangat mengganggu. Arfian tidak pernah merasa tenang. Hatinya selalu dilanda gelisah saat permintaan terakhir Arina belum dipenuhi. Akhirnya, setelah cukup lama berpikir, Arfian bersedia menikah dengan Fiona. Selama ini, ia juga sudah melihat ketulusan Fiona dalam mengurus Adinka. Wanita berambut pirang itu sering datang dan sering mengajak Adinka main. Mereka terlihat sangat akrab.
Hal itu membuat Arfian selalu merasa tenang saat dirinya harus keluar kota untuk urusan pekerjaannya. Bahkan saat dirinya tidak ada di rumah, Fiona selalu tulus menemani Adinka saat putrinya sakit dan dirinya berada di luar negeri. Fiona juga yang merawat hingga Arfian pulang. Kakek dan neneknya memang ada, tetapi mereka juga punya kesibukan sendiri. Jadi tak heran jika Fiona yang selalu ada di dekat Adinka. Hal itu membuat hati Arfian terenyuh. Ia merasa jika mantan istrinya bisa menjadi ibu sambung untuk Adinka. "Papa ganteng deh," Adinka tersenyum. Hal itu membuat Arfian gemas. "Iya dong, papa kan memang ganteng," ucap Arfian, penuh percaya diri. Saat ini, Arfian dan Adinka tengah berada di kamar di mana foto Arina dengan ukuran yang cukup besar terpajang di dinding kamar mereka. Senyum tulus yang terpancar dari bibir mungil Arina membuat Arfian selalu merindukannya. Tidak bisa dipungkiri jika Arfian dan Adinka sangat ingin melihat senyum itu kembali, tapi itu tidak mungkin karena mereka sudah berada di alam yang berbeda. "Ma, hari ini papa sama mama Fiona akan menikah. Semoga mama bahagia di surga sana. Kami tidak akan pernah lupa sama mama. Kami akan selalu mengingat dan merindukan mama." Adinka mengusap foto almarhumah ibunya. Tak terasa, bocah berumur 7 tahun itu meneteskan air matanya. "Arina, aku akan memenuhi permintaan terakhirmu. Semoga dengan pernikahan ini bisa membuatmu tenang di alam sana. Semoga kamu bahagia. Meski kita tidak bersama lagi, aku akan selalu merindukanmu. Hanya namamu yang ada di hatiku." Arfian memejamkan matanya, merasa rasa rindu di hatinya yang sangat menggebu. Setelah itu, Arfian dan Adinka keluar dari kamar. Ayah dan anak itu kini tengah berjalan menuruni anak tangga. Sementara itu, Fiona beserta keluarganya sudah menunggu Arfian di bawah. Ijab kabul itu akan dilaksanakan hari ini. Tepat genap 2 tahun Arina pergi. Meski sangat berat bagi Arfian, tapi ia tidak ingin mengecewakan almarhumah istrinya. Kini kedua mempelai sudah duduk di depan Pak Penghulu. Tidak ada rasa gugup dalam diri Arfian. Justru yang kini ia rasakan adalah bagaimana hidupnya ke depan setelah ia menikah dengan Fiona. Bahagia atau sebaliknya. Tetapi Arfian berharap semoga dengan pernikahan ini bisa membuatnya merasa lebih bernyawa. Karena setelah kepergian Arina, Arfian hidup bagai tak bernyawa. Saudara Arfian Melviano Mahendra bin Hendra Setiawan, saya nikahkan dan saya kawinkan engkau dengan saudari Fiona Rosalina Wijaya binti Irfan Wijaya dengan mas kawin uang 10 juta rupiah dan emas 50 gram serta seperangkat alat sholat dibayar tunai, ucap Pak Penghulu. Saya terima nikah dan kawinnya Fiona Rosalina Wijaya binti Irfan Wijaya dengan mas kawin uang 10 juta rupiah dan emas 50 gram serta seperangkat alat sholat dibayar tunai, ucap Arfian dengan suara lantang dan jelas. Detik kemudian suara sah terdengar menggema. Tak terasa air mata Arfian menetes. Begitu juga dengan Fiona. Ia tidak menyangka jika pernikahan kedua dengan Arfian benar-benar terjadi. Senyum terukir di bibir mungil Adinka. Bocah itu langsung memeluk ibu dan ayahnya. Arfian bisa merasakan
jika putrinya begitu bahagia karena ia akan mendapatkan kasih sayang dari seorang ibu. Setelah itu, Arfian dan Fiona berdiri saling berhadapan. Arfian memakaikan cincin di jari manis wanita yang telah sah menjadi istrinya. Setelah itu, Fiona mencium punggung tangan suaminya. Tak lupa, Arfian juga mencium kening sang istri dengan begitu lembut. Senyum terukir di bibir keduanya. Bahagia, itu yang mereka rasakan, walaupun ada rasa yang tak bisa Arfian ungkapkan. Arfian berharap semoga pernikahannya dengan Fiona bisa membawa kebahagiaan, karena selama hampir 2 tahun ini Fiona menunjukkan sisi baiknya. Dan untuk kedua orang tua Arina, mereka tetap bisa bertemu dengan Adinka. Bahkan Arfian telah menjamin kehidupan mertuanya itu serta adik iparnya. Walaupun digenggam begitu erat, jika dia bukan untuk kita, pasti akan terlepas juga. Namun, jika dia memang ditakdirkan untuk kita, meski kita tolak, pasti akan kembali, karena apa yang Allah takdirkan menjadi milik kita, tidak ada seorang pun yang dapat menghalanginya. Dari kisah ini, kita dapat mengambil pelajaran dan sisi baiknya. Karena dalam mengarungi bahtera rumah tangga tidaklah mudah. Banyak rintangan dan cobaan yang datang silih berganti untuk menguji kita. Dan takdir Allah tidak akan pernah salah. Meski kita telah berpisah, jika Dia ditakdirkan untuk kita, maka suatu saat kita akan dipertemukan kembali. Tamat. Terima kasih untuk kakak semua yang sudah ikuti cerita ini sampai tamat. Semoga ada pesan dan kesan yang bisa diambil dari cerita ini. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan atas semua cerita yang saya suguhkan. Semoga bisa lanjut ke cerita baru saya. Wassalam.